sebelum Firdaus mengalami, saya sudah mengalami. Dan saya kaget ketika kami preskon di kantor saya beberapa hari yang lalu, dia ngomong ke saya, "Bang, saya katanya mau dipanggil Dewan Kehormatan. Masalah saya naik meja. Katanya, Adinda di mana? Organisasi advokatnya." "KAI ya, Bang." Nah, kantor saya kan di sini, KAI sana kan, seberang-seberangan. "Oh, iya." "Iya," saya bilang, "Adinda pasti dipecat." Itu kata-kata saya. "Enggak, Bang, mereka akan panggil saya Dewan Kehormatan." Dengarin ngomong saya, "Adinda pasti dipecat." Ternyata apa? Benar, dipecat tanpa dipanggil, tanpa diperiksa. Pertanyaannya, apa fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan organisasi advokat? Hah? Jangankan menanya, itu namanya menjustifikasi. Dan KAI ini hobi. Orang-orang yang fenomenal, karena lebih terkenal dari mereka, bisa jadi begitu ya, sakit hati. Firdaus itu naik ke atas meja spontanitas, membela saya. Dan kami juga akan melaporkan pelaku yang 2 orang yang mendorong saya itu. Karena melakukan secara berlebih-lebihan. Terus pertanyaannya apa hebatnya memberhentikan Firdaus? Tanya dulu apa masalah, tapi hobi. Nah, begitu mereka lepas, 7 organisasi advokat menawarkan diri, ya sama dengan saya. Saya juga begitu lepas langsung ditawarin, Adinda. Langsung ditawarin. Terus kita langsung, ya tinggal milih mana yang lebih nyaman. Nah, tadinya kita berpikir kalau Firdaus ditarik ke Pradi Bersatu, dikira nanti Pradi Bersatu ini nerima orang-orang yang dipecat. Maka kita wait and see. Ternyata begitu kontak dengan Firdaus bilang, "Bang, udah 7 nih Bang, aku udah tetapkan Ferradi." Nah itu nanti malam jam 22 kami akan preskon di daerah Kemang. Itu membuktikan bahwa lawyer yang bersuara berbeda dengan yang lain, ya, itu masih diminati banyak organisasi advokat. Jadi saya menyayangkan, dan sudah 2, ya saya vice president loh DPP KAI dulu, sudah 2 anggotanya yang fenomenal dan terkenal, dan justru apa yang mereka tuduhkan tidak terbukti. Saya dulu dilaporkan lagi setelah dipecat, dilaporkan melakukan ijazah palsu, SP3, mereka cabut laporannya. Nah ini nanti begitu, kalau Firdaus mengambil tindakan hukum terhadap mereka kesenang-senangan, kena juga mereka. Nah jadi kami menganggap, ya sudah biar masyarakat yang menilai. Cuma saya ingatkan teman-teman, rekan-rekan, adik-adik, abang-abang yang ada di KAI-nya Siti Jamalia Lubis ini, hati-hati. Kalian kalau bermasalah hukum, seperti saya dan Firdaus, nggak bakal ditanyai, langsung diberhentiin. Nah persoalannya saya kemarin duluan mengundurkan diri. Firdaus juga bilang dia sudah mengundurkan diri. Jadi pemecatan itu hanya kamus begitu aja. Dia udah ada kartu advokat kok. Oke. Itu kan tadi Pak Firdaus juga bilang bahwa ini sudah dibawa ke ranah MA. Itu persiapannya seperti apa sih Mas? Ya, ke ranah MA maksudnya? Mahkamah Agung tadi. Iya, ranahnya apa? Iya. Tadi Mas Firdaus bilang bahwa ini sudah sampai terdengar oleh MA. Terus Oh iya, memang kasus ini sudah sampai ke ranah Mahkamah Agung. Dan memang, maaf ya, dalam undang-undang advokat itu kan kita disumpah oleh organisasi advokat, bersumpah di pengadilan tinggi. Jadi tidak ada urusan Hotman, urusan pengadilan tinggi, Mahkamah Agung mencabut berita acara sumpah kami, nggak ada, ya. Dan kalau memang gara-gara berdebat begini kasus remeh-temeh diganti, saya mau tanya, kasusnya Bapak OCK Ligis, ya, tersangka terpidana 8 tahun lebih kurang, kasus dugaan apa? Penyuapan, korupsi, masih beracara sampai sekarang, begitu keluar, dan menjadi tim hukum dari Bapak Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi, dan Hotman ada di situ, jelas kan? Yang kedua, Fredrik Yunadi, kasus Setia Novanto, pidana, keluar, beracara. Ada lagi Lukas, ada lagi yang lain. Terus apa masalah?
Jadi jangan suka kita ya. Jadi saya sedih ya. Kok pimpinan organisasi advokat ini terutama KAI ini kok kayak alergi banget ya. Kayak mereka paling bersih gitu. Tapi saya tahu juga kok mereka bagaimana di dalam. Nah, jadi barangkali itu sikap dari saya dan kami akan maju terus dan maju terus Firdaus, dan saya akan tetap berdiri tegak bersama teman-teman untuk pasang badan buat Firdaus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tanggapan saya sih sebenarnya itu hal yang biasa dalam dinamika berorganisasi ya. Jadi kalau saya bisa memberi masukan, ini bukan pemecatan tapi pemberhentian. Tidak ada PTDH. PTDH itu ada istilah di kepolisian karena mereka digaji oleh negara. Kalau kami ini pengacara tidak ada gajinya. Kami ini organisasi yang dilisensi oleh Mahkamah Agung ya melalui Pengadilan Tinggi Negeri untuk dilegalkan sumpahnya. Jadi kalau ada istilah pemecatan itu tidak elok bagi kami yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah gitu loh. Kami hanya diberhentikan karena melanggar administrasi. Kalau memang melanggar administrasi harus ada proses kode etik ya, sidang kode etik di Dewan Etik. Namun saya tidak pernah diperiksa secara profesional. Lalu yang ketiga, saya ini tidak tahu masalahnya apa saya diberhentikan dari advokat KAI. Karena saya tidak pernah melanggar, saya ini orang yang berjuang berdasarkan kuasa untuk membela hak hukum klien saya. Adapun saya naik ke meja, itu kan saya spontan karena melihat pegawai pengadilan yang saya anggap itu bukan PAMDAL, ya, dan jaksa yang masuk terlalu riuh ripah dan memprovokasi yang mengatakan bahwa dia ada keributan. Makanya saya protes, tolong jangan aniaya klien saya bilang begitu. Tetapi itu spontanitas sifatnya. Saya naik, lalu jaksa menunjuk saya, suruh turun, saya turun karena saya spontan. Kalau saya ada niat naik ke atas meja, pasti saya teruskan loncat ke depan. Tapi karena memang saya nggak ada niat, karena sifatnya spontan dan saya melihatnya ke depan karena klien saya dianiaya, ya versi saya dianiaya. Jadi saya naik, gitu loh. Lalu saya ditunjuk suruh turun, saya patuh, saya turun lagi, gitu loh. Karena saya paham itu. Berarti memang atas dasar spontanitas. Spontanitas, kecuali kalau sudah disomasi, diperingati oleh jaksa, saya suruh turun tidak turun, nah itu saya melanggar contempt of court.